Jadi setelah tobat ada banyak fase-fase dekat dengan Tuhan dalam hidupnya seorang Abu Nuwas. Nah, ini terus di akhir-akhir hidup beliau mengalami sakit. Saat sakit ini ada beberapa syair yang terkenal dari Abu Nuwas. Misalnya ini, tapi sekarang konotasinya sudah tidak kayak sebelumnya, sudah tidak ada mabuknya, tidak ada cinta-cintaannya. Kalau ini sudah konotasinya sudah ilahiyah. Kemusnahan tengah merayap ke bawahku dan ke atasku. Kulihat diriku sekarat, tahap demi tahap. Tiada waktu berlalu tanpa meruntuhkanku berantakan. Mengiring kekuatan, aku tersingkir dalam ketundukan. Saat ku ingat sekarang, aku melemah dan mengurus. Mengurus itu maksudnya tambah kurus ya. Bukan mengurus sopo, urusan apa gitu, enggak. Tertunduk di hadapan Tuhan. Betapa ku sesali hari-hari dan malam-malam itu. Tadi kan dia kegemarannya kan keluar malam. Kalau siang tidur, kalau malam keluar. Koyo Batman. Tapi ku sesali itu, penuh hura-hura dan permainan. Kita lakukan setiap kejahatan. Semoga Tuhan mengampuni, memaklumi, dan memberi penangguhan hukuman. Karena kalau tidak, pasti aku tidak selamat. Ini waktu beliau sakit. Kemudian ada lagi lanjutannya. Setiap yang meratap akan diratapi. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap simpanan akan dibelanjakan. Dan setiap kenangan akan dilupakan. Hanya Tuhan yang tersisa. Siapapun yang dimuliakan, Tuhan jauh lebih mulia. Siapapun yang baik, Tuhan jauh lebih baik. Siapapun yang dipuji, Tuhan adalah puncaknya pujian. Siapapun yang diagungkan, Tuhan adalah puncaknya keagungan. Pada akhirnya semua muaranya pada Tuhan. Ia menjamin semua kebutuhan. Oh Tuhan, kita sengsara dan membutuhkannya. Jadi ini kesadaran setelah puncak hura-hura, puncak senang-senang, puncak kemabukan, sekarang kembali lagi ke Allah. Kesadaran bahwa semuanya nanti akan berakhir pada Allah saja. Nah, itu fase pertobatan seorang Abu Nuwas. Kalau ini puisi sebelum meninggal yang dikirimkan pada temannya. Puisi orang mati telah sampai padamu melalui kata-kata seorang bernyawa yang berada di persimpangan hidup dan kematian. Momen takdir telah menaklukkan tubuhnya sehingga kini ia hampir lenyap tak tersisa. Kalau engkau menatap mataku, menangkap wujudku, tak akan kau temukan satupun kata dari buku wajahku. Jadi sekarang aku sudah tidak kayak dulu. Dulu aku jaya, dulu ganteng, rambutku ikal. Dulu aku hura-hura. Banyak perempuan jatuh tunduk takluk di depanku. Sekarang kalau engkau baca buku wajahku, sudah tidak ada apa-apa di situ. Bekasnya senang-senang tadi tidak ada. Bekasnya hura-hura tadi tidak ada. Yang tersisa hanya penyesalan, pertobatan. Semuanya sudah lenyap, tak tersisa. Dari situ nanti setelah ini beliau meninggal. Ada cerita saat
salah seorang sahabat beliau setelah Abu Nuwas meninggal mimpi ketemu Abu Nuwas. Abu Nuwas, kamu kan dosamu banyak meskipun tobat. Nasibmu gimana sekarang? Ada cerita begitu. Terus Abu Nuwas bilang, alhamdulillah aku sempat tobat. Jadi Allah mengampuniku karena syair-syair yang kutulis, syair yang saya baca di depan tadi, termasuk ilahilas. Syair-syair ini aku simpan di bawah bantalku. Terus dicek di bawah bantalnya, dan dari situ terus syair-syairnya, syair pertobatannya menyebar. Jadi awalnya memang itu asli munajat untuk dirinya sendiri, tapi kemudian dikenal orang banyak karena memang kalimat-kalimatnya menyentuh. Sejak muda memang pinter bikin kalimat. Jadi itu kisah Abu Nuwas. Ada banyak pelajaran. Yang pertama, akhirnya ternyata ke situ. Dan kita tidak harus ikut persis jalan yang sama kayak Abu Nuwas. Kalau memang merasa banyak dosa, jangan nunggu besok. Besok saja Pak saya tobatnya, kan harus hura-hura dulu. Tidak harus. Kan harus mabuk-mabuk dulu ya ndak. Pacar-pacaran dulu lah Pak ya ndak. Jadi tidak harus kita menyesal sebagaimana Abu Nuwas. Abu Nuwas mengalami experience, kalau bahasanya Konfusius. Pengalaman pahit dulu baru tobat. Kita tidak harus begitu. Karena untuk mengambil hikmah kebijaksanaan dari pengalaman orang lain itu tidak harus difotokopi. Ada kalanya kita tiru yang baik-baik saja. Jadi pelajarannya ternyata pertobatan. Jadi kita manusia wajar punya salah, tapi tidak wajar kalau tidak merasa salah, tidak ngaku salah, apalagi tidak mau tobat. Itu pelajarannya di situ. Oke. Sisanya kita akan ngambil beberapa hikmah. Ada puisinya banyak, diwan Abu Nuwas itu lumayan. Saya potong kecil-kecil dalam bentuk hikmah. Ini puisi-puisi setelah tobat ya, jangan puisi-puisi yang di depan tadi. Saya potong-potong. Itu kalimatnya bagus. Begitu engkau cinta pada dunia, maka hanya kepahitan hidup yang akan kau rasa. Tidakkah engkau tahu hakikat dunia yang awalnya bening dan akhirnya asin? Itu Abu Nuwas mengingatkan kita bahwa dunia yang kita cintai ini punya hakikat positif di awal, tapi lama-lama dia akan jadi negatif. Ini hakikatnya dunia sudah. Manusia awalnya muda, kuat, jago, tapi lama-lama dia akan menyusut, menurun, jadi tua, jadi lemah. Makan enak, seenak apapun makanan, awalnya enak, tapi coba kamu tambah dari 1 piring jadi 2 piring, enaknya tinggal setengah, kamu tambah lagi jadi 3 piring, enaknya tinggal 1/4, kamu tambah lagi sampai piring kelima kamu akan muntah. Yang enak tadi jadi tidak enak. Itu hakikatnya dunia. Pacar cantik, apalagi? Iya cantik, sekarang umur berapa? 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, setara kita selevel. Sama. Jadi kalau kamu nembak terus jawabannya, tunggu ya 30 tahun lagi, oh itu sudah berubah banyak pasti, sudah. Oh manusia, dunia, levelnya menurun. Jadi awalnya bening, akhirnya asin. Maka kalau kita jatuh cinta pada dunia, siap-siap sakit dan kecewa. Karena dunia itu dahsyat nikmat di awal toh. Lama-lama kualitas kuantitasnya menurun. Jadi jangan jatuh cinta pada dunia, rugi, eman-eman. Jadi jatuh cintalah pada yang lebih hakiki. Saya lupa pernah baca di mana. Kalau akhirat itu kebalikannya dunia. Akhirat itu tambah lama, tambah meningkat, tambah berkualitas. Cuma ya mungkin teori yang lain, kitab yang lain. Jadi ceritanya kalau di akhirat itu misalnya
Hubungan suami istri awalnya enak, diulang lagi tambah enak lagi, tambah enak lagi. Beda sama di dunia, tambah enak 2 kali 3 kali KO kamu sudah. Ya kalau di akhirat itu ada yang kitab yang cerita begitu. Sebenarnya itu metafor untuk menunjukkan kalau bedanya dunia sama akhirat. Maka yang kita cintai harusnya yang lebih hakiki, ketuhanan dan akhirat, bukan yang dunia. Terus, ini sindiran. Wahai orang-orang yang peduli pada agama, ketahuilah bahwa kebebasan dan pemaksaan itu tidak ada. Semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya selain kematian dan alam barzah. Tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa apakah ia masuk surga ataukah neraka. Ini sindiran bagi kita. Di antara kita ada yang mengunggul-unggulkan kebebasan, ada kebalikannya, mengunggul-unggulkan kekakuan, pemaksaan. Yang satu beragama sangat keras, yang satu beragama sangat longgar. Yang satu andalannya kebebasan, yang satu andalannya pemaksaan. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tidak ada benarnya. Orang yang menganut aliran kebebasan biasanya menyebut yang aliran pemaksaan sebagai dogmatis lah, literalis lah, apalah, fundamentalis lah. Kebalikannya, yang punya aliran pemaksaan biasanya menyebut yang punya mazhab kebebasan sebagai liberal lah, sesat lah, macam-macam. Katanya Abu Nuwas, semua yang kau tuduhkan tak ada benarnya, dua-duanya salah. Kenapa? Jangkauan wawasan manusia tidak ada yang berderajat pasti. Satu-satunya yang bisa dipastikan dalam hidup ini hanya kematian dan akhirat, alam barzah. Jadi yang kita omongkan berdasarkan pemahaman kita itu semuanya tidak pasti. Satu-satunya yang pasti hanya kematian dan alam barzah. Maka untuk hal yang tidak pasti, jangan korbankan hal yang pasti. Karena hal yang tidak pasti tadi, kita meresikokan bahaya kepastian. Maksudnya apa? Kadang-kadang demi kebebasan, demi pemaksaan, kita terus saling serang, saling menjatuhkan, saling menyakiti, saling berbuat dosa. Ini kan resikonya setelah kematian. Jadi sebenarnya kita sedang menjual yang tidak pasti demi menjual yang pasti demi yang tidak pasti. Nah, itu kalimat ini arahnya ke situ. Padahal ngapain sih kita mengklaim bahwa kita pasti benar, kita pasti lurus, wong tak seorang pun tahu begitu terpisah nyawa apakah ia masuk surga ataukah neraka. Siapa berani angkat tangan menjamin saya pasti surga, Pak? Tidak ada. Seandainya kamu orang soleh sekalipun, begitu kamu yakin 100% masuk surga, ada kesombongan dalam hatimu. Dan dia yang jadi hijabmu untuk masuk surga. Jadi tidak ada satupun yang pasti. Wong begitu nanti di akhirat sudah hak prerogatifnya Allah. Mau surga apa neraka itu sudah urusannya Allah, tidak jaminan. Ada yang amalnya luar biasa karena kesalahan kecil akhirnya nggak jadi masuk surga. Ada yang dosanya luar biasa karena kebaikan kecil tidak jadi masuk neraka. Kan banyak cerita-cerita semacam itu. Ada ulama yang tidak jadi masuk surga karena mengambil kayu selilit waktu dia habis kundangan pulang ke rumah, ngambil kayu kecil karena tidak ada tusuk gigi miliknya tetangganya. Itu kan yang dicerita selilit sang kiai itu kan. Gara-gara selilit kayu kecil ini dia tidak jadi masuk surga. Tapi ada pelacur yang memberi minum anjing
gara-gara kebaikan memberi minum anjing ini, dia masuk surga. Meskipun hakikatnya dia seorang pelacur. Dalam tumpuan dosa, kebaikan kecil bisa membawa ke surga. Dalam tumpuan pahala, kesalahan kecil bisa menyeretmu ke neraka. Maka tidak ada yang pasti. Jangan menyombongkan diri. Tak seorang pun begitu terpisah nyawa bisa memastikan apakah ia masuk surga ataukah neraka. Maka jangan merasa aman, jangan merasa sudah selamat. Oke, itu kalimat selanjutnya. Terus